Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jalur baru dalam seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021. Penyediaan jalur tersebut merupakan tindak lanjut atas tingginya minat masyarakat untuk masuk ke sekolah negeri dan banyaknya siswa tidak berhasil lolos dalam seleksi zona PPDB. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan bahwa jalur baru tersebut ialah zonasi bina RW sekolah. Jalur tersebut disediakan untuk calon siswa yang tempat tinggalnya masih satu RW dengan sekolah. Nantinya akan ada penambahan kapasitas tampung per kelas di setiap sekolah dari 36 siswa menjadi 40 siswa. Adapun pembukaan jalur zonasi untuk bina RW akan dibuka pada 4 Juli 2020 dan bisa diikuti oleh calon siswa yang domisilinya satu wilayah RW dengan sekolah. Tim Liputan, Berita 1. Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka jalur zonasi bina rukun warga atau RW untuk siswa yang tidak lolos penerimaan peserta didik baru, jalur afirmasi dan zonasi. Pembukaan jalur baru itu akan dilakukan pada 4-6 Juli. Lalu apakah jalur zonasi bina RW itu nantinya dapat menjadi solusi PPDB? Dan untuk membahas hal ini telah hadir bersama kami di studio Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Retno Listiarti. Terima kasih Bu Retno telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk. Nah ini sebelum kita membahas terkait dengan jalur baru zona RW ini kita dengarkan bersama terkait dengan ada pernyataan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ibu Nahdiana. Terlebih dahulu Bu Retno. Setelah kami berkoordinasi dan kami juga mengakomodir tingginya minat masyarakat untuk sekolah negeri, di mana ada siswa yang berada satu RW dengan sekolahnya ini belum dapat diterima, maka hari ini kami mengumumkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan membuka jalur yang namanya jalur zonasi untuk bina RW sekolah. Bina RW sekolah. Untuk bina sekolah tentunya dengan kami menambahkan kuota untuk menambahkan rasio di setiap kelasnya dari 36 menjadi 40. Kami tentunya dengan berkoordinasi kepada Kemendikbud. Sebelum kami juga memutuskan ini, kami minta untuk diizinkan menambah kuota karena memang banyaknya minat masyarakat yang tinggi untuk ini gitu. Ini jalurnya boleh diterangin lagi Bu. Jadi jalur ini terbuka untuk solusi tadi pertanyaan saya kan soal anak-anak yang tinggal di sekitar situ. Jadi tadi Ibu bilang bina RW sekolah. Jadi ini untuk anak-anak yang RW-nya sama dengan sekolah gitu. Yang anak-anak tinggal di satu RW dengan sekolah. Oke. Oke, ini baru lagi ya. Dibuka kapan ini Bu? Ini akan kami buka di tanggal 4 Juli dan lapor diri pada tanggal 6 Juli, begitu Bu Ella. Oke, ini jalur baru lagi. Banyak jalur menuju sekolah sekarang Bu di DKI Jakarta ya. Setelah kemarin kita tahu PSBB ada terkait dengan ribut terkait dengan zonasi usia. Kali ini dikatakan salah satu upaya juga dengan menggunakan zonasi lewat bina rukun warga. Betul. Nah, tanggapan Anda terlebih dahulu menanggapi hal ini. Sebenarnya kan gini ya, pada tanggal 15 Juni 2020 kami itu datang ke Dinas Pendidikan untuk rapat koordinasi. Rapat koordinasi KPAI dengan Dinas Pendidikan adalah untuk melihat juknis. Apakah juknis DKI itu cocok dengan juknis dari Permendikbud. Memang kami memberi catatan bahwa ada kekeliruan, salah satunya adalah harusnya tuh zonasi 50% minimal. Ini hanya 40%. Padahal Permendikbud 44 2019 itu sebenarnya bukan untuk disimpangi. Artinya dia tetap harus dipatuhi. Ketika dibilang minimal 50 harus 50. Nah, tapi ini kemudian kurang dari 40. Nah, ketika itu memang
kami juga mempertanyakan gitu, mungkinkah untuk ditambah. Nah, dibilangnya tidak gitu, dan itu akan diperbaiki pada yang akan datang. Tetapi secara juknis ketika ditanya basisnya apa, kelurahan, oke, semua tidak menggunakan usia pada awal, itu memang ada, dan itu di dalam juknis sesuai dengan Permendikbud. Nah, karena belum memulai kan pada saat itu, jadi kami ada afirmasi yang akan pertama. Pada saat itu ya sudah kita akan pengawasan. Nah, pada saat sudah mulai tingginya, loh kok pakai usia, memang agak terkejut gitu pada saat pelaksanaan. Maka protes, banyak sekali laporan lah ke KPAI. Pada hari pertama pelaksanaan itu ada 8 lah pengaduan. Nah, pada saat itu kami melakukan klarifikasi, ini bagaimana gitu ya, tidak gitu. Dan mereka melaporkan bahwa anak yang diterima pada usia yang dianggap tua itu hanya 0,58% lah pada saat itu. Kemudian rata-rata sebenarnya masih sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sidiknas. Nah, lalu karena menggunakan sistem usia di seleksi awal mengakibatkan anak-anak di lokasi yang terdekat ya, selemparan batu lah ke sekolah gitu katanya orang ya. Ada yang bilang saya itu cuma 5 langkah loh Bu sampai gerbang sekolahan itu gitu. Nah, mereka tidak dapat karena usianya tadi. Itu kan artinya ada orang-orang yang terlempar dari sistem ini. Nah, pada tanggal 25 Juni kami manggil dinas dan mereka datang, kepala dinas datang, wakil kepala dinas, jajarannya itu datang dan menjelaskan kepada kami. Pada saat itu ya kita bilang, ini kami kan harus hak anak-anak yang seharusnya dapat pakai zona itu kan jadi tidak dapat. Ini bagaimana gitu. Nah, akhirnya diperolehlah sebuah kesepakatan bahwa nanti yang pertama adalah kalau memang itu anak itu tidak mampu sekolah di swasta, nanti akan dicarikan gitu ya. Tapi setelah berakhirnya ini akan dicarikan, kemudian nanti berakhir PPDB maksud saya, kita akan duduk bareng. Kemudian anak-anak yang miskin yang kehilangan hak atas pendidikannya akan dipenuhi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan kalau belum dapat KJP akan dibikin skema KJP baru untuk mereka. Nah, singkatnya waktu itu seperti itu. Tetapi saat itu kami bilang, kalau kemudian anak-anak ini yang terlempar deket, padahal nanti juga mereka nggak miskin, kan bisa jadi. Pada zona itu maksudnya, anak mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau enggak, ya mau tua, mau muda, itu sebenarnya bisa ditampung di zonasi asal dekat sekolah kan prinsipnya. Anak-anak ini kan jadi nggak dapat, Bu. Nah, pada saat itu kita belum membicarakan apa-apa jalan keluar, ya. Nah, itu hari Kamis, besoknya Kemendikbud memanggil juga Dinas Pendidikan. Nah, pada saat itu kami kan juga koordinasi dengan Kemdikbud. Lalu dengan Ibu Katarina Girsang, ya PLT dari Ijen Kemdikbud, juga staf ahli Kemdikbud bidang kebijakan. Kemudian saya bilang, Bu, ini kan kalau kita ngomongin Dapodik, Bu, minimal SMP 32, SMA 36. Mungkin nggak, Bu, ditambah kursi? Karena kalau nambah gedung sekolah kan butuh waktu. Kalau nambah kelas belum tentu bisa nih, Bu. Tapi kalau nambah kursi di setiap kelas kan mungkin ya, Bu, 2-4. Oke, saya ngomongin 2-4. Lalu yang penting Dapodiknya, Bu. Bagaimana dengan Dapodik? Kata Kemdikbud bisa. Dapodiknya kita akan buat untuk DKI sekolah mana saja itu akan dibikin sebesar jumlahnya ditambah. Nah, beres kan? Nah, lalu saya berkomunikasi itu pagi, sebelum mereka bertemu Kemdikbud, saya telepon, saya katakan kepada Ibu Kadis, Bu, ini kayaknya jalan keluar dari yang kemarin kita omongin. Kami menawarkan KPAI dengan pola itu, dan kami sudah koordinasi sama Kemdikbud, dan Kemdikbud yang boleh. Tapi mungkin dia belum yakin ya, dia mengatakan kepada saya akan kami pertimbangkan. Siangnya bertemu dengan Kemdikbud, nampaknya sudah diskusi, esok harinya lah saya yang dapat kabar juga dari Kemdikbud. Besoknya hari Sabtu, hari libur padahal, Kemdikbud menghubungi saya dan mengatakan bahwa hasil pertemuan itu kemarin mengakomodasi penambahan itu. Nah, ini yang kemudian dibuat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjadi Bina RW. Kalau kami sebenarnya tidak menyebut Bina RW, yang penting bahwa menambah. Dan kami juga inginnya sebenarnya basis zonanya kelurahan, bukan RW. Karena tidak setiap RW punya sekolahan juga. Itu dan dia ada satu RW punya banyak sekolahan, Mbak. Itu dia. Ini bagaimana? Nah, ini kan juga berarti kan pengawasannya harus lagi, dan pemetaannya juga harus dilaksanakan lebih jelas lagi oleh Dinas Pendidikan. Dan kami berharap tidak pakai usia, tapi betul-betul jarak. Kan udah RW dong, udah dekat banget. Untuk apa lagi usia? Nah, itu ya kita lihat lagi ya. Nanti kalau daya tampungnya melebihi gimana antara yang mendasar, nah oke, boleh pakai usia. Atau gunakan aja jarak, makin dekat makin dapat. Artinya kalau udah jauh ya udah harus direlakan. Nah, balik lagi ke tadi yang di awal bahwa zonasi memang ini yang diutamakan seperti jarak, itu ya, bukan jarak usia. Ya. Betul. Usia itu memang ada, tetapi itu adalah nomor kesekian sebenarnya. Kedua, dengan catatan
adalah begini, misalnya DKI kan basisnya kelurahan nih Mbak. Jadi dia kalau daerah lain basisnya itu pakai Google Map jarak dari rumahnya ke sekolah. Kenapa? Karena mereka tuh sekolahnya dikit. DKI kan sekolahnya banyak. Sebenarnya bisa dalam satu kelurahan punya beberapa sekolah gitu, yang bisa dipilih. Nah, dengan demikian maka DKI itu berbasis kelurahan. Ketika berbasis kelurahan nggak apa-apa Bang, boleh. Tetapi basis kelurahan tuh begini, misalnya saya kan tinggal di Kelapa Gading. Saya tuh kelurahannya masuk Pegangsaan 2. Di Pegangsaan 2, kami tuh punya SMP, namanya 170 tuh di wilayah kami. Nah, ada Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat, sama Kayu Putih itu masuk karena dia beririsan, zona beririsan walaupun wilayahnya Jakarta Timur. Namun, di wilayah Kelapa Gading Barat itu nggak ada sekolah, maksudnya SMP itu nggak ada, negerinya. Tapi SMA malah ada gitu. Nah, akhirnya, ini kalau pakai ini bagaimana? Itu sudah benar sebenarnya Kemendikbud. Begini, pada jalur yang pertama itu berarti wilayah saya itu Pegangsaan 2. Maka anak saya kalau bisa dan anak-anak tetangga saya yang masuk di kelurahan itu bisa masuk ke SMP 170 dong. Karena kan memang dia zona pertama. Nah, misalnya dari tampung 200, tapi yang daftar cuma 150 kan ada 50 kursi baru yang kosong, kursi kosong. Nah, kursi kosong ini diperebutkan sama kelurahan lain. Caranya tidak pakai jarak. Kalau pakai jarak kasihan dong yang paling jauh, nggak bakal pernah dapat. Maka pakai umur. Itu maksudnya, tapi di level yang pertama jarak, bukan usia. Usia dikenakan ketika daya tampung melampaui dan memang mereka jauh secara itu. Jadi ada 3 kelurahan tadi. Nah, untuk 3 kelurahan ini digunakan usia. Nah balik lagi kita akan membahas juga terkait dengan tantangan yang memang akan dihadapi. Kemudian pertanyaannya, kalau makin banyak kapasitas, lalu bagaimana nanti orang tua akan berpikir bahwa mampu tidak seorang guru mengajar dalam satu kelas itu mungkin 40 murid. Nah, ini kita akan bahas lagi berkaitan saya. Jeda pemirsa, tetaplah bersama kami pemirsa dalam Lunch Talk.